Jemaat diundang berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah hadir. Kekasih-kekasih Kristus, kebaktian yang kita adakan pada hari ini terjadi dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin.
Damai sejahtera Tuhan beserta saudara-saudara. Dan besertamu juga. Silahkan duduk. Minggu ini adalah Minggu Paskah keempat. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Ia adalah Sang Gembala Agung yang baik itu, yang datang dan memberi nyawanya bagi keselamatan umatnya, kawanan domba gembalaannya. Yesus begitu mengasihi umatnya, tidak hanya dengan kata-kata manis, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ia bahkan mengalahkan maut dan memberikan kita kemenangan atas dosa. Sebagai umat yang dikasihinya dan juga mengasihinya, kita pun perlu mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam mengungkapkan kasih-Nya, yaitu dengan perkataan juga dengan tindakan nyata. Marilah kita nyatakan ungkapan kasih kepada keluarga, saudara, teman, dan semua orang di sekitar kita dengan perkataan dan juga tindakan nyata yang penuh kasih. Gembala baik bersulingan lalu, membimbing aku pada adanya, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelas bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Di dalam hati haus dan sendu, bimbingnya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami adalah umat yang penuh dengan dosa. Pikiran, perkataan, dan tindakan kami seringkali melawan kehendak-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Perkataan kami seringkali tidak mempersaksikan Engkau yang penuh kasih. Perkataan kami penuh dengan kebusukan, amarah, dan dendam. Dengan perkataan kami mencela sesama kami. Dengan perkataan kami mengutuk mereka yang berbeda dengan kami. Ampunilah kami, ya Allah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, tindakan kami seringkali tidak menunjukkan kasih-Mu. Kami seringkali menyakiti sesama kami. Tindakan kami kasar dan sering tidak adil terhadap mereka yang berbeda dengan kami. Bahkan kami memilih tidak bertindak ketika sesama kami butuh pertolongan. Ketika bencana menimpa mereka, ketika ketidakadilan mereka alami. Ampunilah kami, ya Allah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Kristus, Sang Gembala Agung yang Maha Baik, tolonglah kami untuk mengikuti teladan-Mu yang mau mengasihi dunia dengan perkataan dan tindakan nyata, dengan memberi diri sampai mati. Dalam kasih-Mu kami memohon. Amin. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku
dengarlah berita anugerah Tuhan di dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Umat kekasih, saya tidak turun, juga liturgos kita tidak turun. Saya dari balik mimbar saja mengucapkan salam damai. Sebab kalau saya turun cuma ngasih salam yang depan-depan, yang belakang itu Mary. Mary itu iri hati, bukan Merry Christmas, bukan Mary nama orang, bukan. Orang Jawa bilang Mary itu iri. Maka saudara, saya nggak turun, rekan saya sebagai liturgos juga tidak turun, saudara. Tapi kita boleh bersukacita, maka mari kita menyatakan nyanyian kesanggupan kita dalam laut yang kelam. Kita nyanyikan ini sambil kita hayati kata-katanya. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku, tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan Tuhanisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasihnya kudus besar, patut ku balaskan. Karena itu ku gemar agungkan namanya. Ku serahkan hidupku bulat kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih
diangkatnya, laut berlaut pun dibuatnya rendah. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Silahkan duduk. Rekan-rekan dari daerah timur, yaitu Sunter yang agak ke utara, timur yang utara, akan memuji Kristus dengan permainan angklungnya. Kami persilahkan. Tes. Satu, dua. Satu.
musik tradisional yang sudah mendunia, yaitu angklung, juga kolintang, juga musik tradisional lainnya, yaitu arumba, rumpun bambu itu, ya luar biasa Indonesia. Tapi kalau dimainkan cuma satu orang, ya itu aja gitu, yang cek, baru rame kalau beramai-ramai. Itu indahnya. Sehingga grup bersama-sama itu sungguh indah dalam kebersamaan. Nah saudara, kalau kita akan membicarakan, merenungkan, mengasihi dengan perkataan dan perbuatan, bukan cuma sendiri, tapi juga melibatkan banyak orang. Maka mari saudara, sebelum kita akan membaca Alkitab, merenungkannya, kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Hormat, syukur, dan puji kami hantar ke hadirat Allah semata-mata yang telah menolong kami, membimbing kami, meneguhkan kami, menguatkan kami sampai pada hari Minggu keempat dari bulan April ini. Kami sudah boleh masuki 22 April. Minggu depan, minggu kelima dari perjalanan iman yang masih kami harus lewati, di mana kami juga ya Bapa membutuhkan tuntunan Gembala Agung kami, yang kami akan lihat pembacaan Alkitab, baik itu dari Yohanes sebagai Injil yang kami akan terima, juga dari surat 1 Yohanes, dari Mazmur, tapi sekaligus juga ya Bapa peristiwa gereja awal, gereja perdana dari Kisah Rasul pasal 4. Biarlah apa yang boleh kami baca itu juga boleh kami terima dengan hati yang lapang, sehingga pembacaan itu juga memiliki arti, menggugah kami, sehingga kata-kata yang kami dengar dalam pembacaan atau huruf-huruf yang kami lihat dari Alkitab kami atau dajet kami, itu juga bersuara pada kami karena Roh Kudus sendiri bekerja. Lebih daripada itu ya Bapa, kalau kami akan merenungkannya dalam pemberitaan firman, biarlah Roh Kudus tetap berkarya di dalam hati, pikiran, dan seluruh ruangan hati kami dan seluruh ruangan kebaktian ini, sehingga kami boleh memahaminya dengan mudah, sederhana, dan sekaligus mempunyai komitmen untuk memberlakukannya. Bapa, ada begitu banyak pemberitaan firman pada hari ini, baik yang dilakukan di tempat-tempat ibadah maupun juga melalui sarana komunikasi kami saat ini, entahkah itu radio, televisi, ataupun internet, atau juga media cetak. Bapa, pakai semuanya. Bahkan kehadiran kami di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, kami juga boleh menjadi pemberita firman. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami hantar doa kami. Terima kasih Kristus. Amin. Bacaan Alkitab dari Kisah Rasul 4 ayat 5. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan iman besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pernyataan ini. Dengan kuasa manakah
Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ia baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ia bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ia tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku
Pembacaan Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil pada hari ini, mari kita membukanya dari tulisan Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-18 saja. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga,
Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Dari Kisah Rasul pasal yang keempat tadi, kemudian kita sambut dengan menyanyikan Mazmur 23 yang amat sangat terkenal. Dan kemudian kita juga boleh mendengarkan pembacaan dari surat Rasuli 1 Yohanes pasal 3 tadi, juga dari Injil Yohanes 10. Berbahagia kita saudaraku yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, artinya melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Kita tunggu sebentar para kantoria dan lektor akan duduk dulu sehingga bisa kita mendengarkan pemberitaan firman. Tema kita hari ini saudara, mengasihi dengan perkataan dan perbuatan. Saudaraku di dalam Tuhan, kalau saudara nanti atau sudah menerima warta, memang kalau cuma kasih itu dipercakapkan, didiskusikan, cuma diomongin, omdo itu saudara, omong doang, bocai, useless, sia-sia, gak ada gunanya saudara. Karena kasih itu harus dilakukan. Tapi saudaraku, bukan yang sederhana dan mudah saudara. Suatu hari Natal, itu kira-kira tahun 50-an saudara, sampai 60-an saya lupa persis. Tapi waktu itu ada orang yang cerita sama saya, karena saya masih SD saudara. Saya lulus SD itu 58. Ya. Apa yang terjadi? Ada orang yang cerita sama saya saudara, Presiden Soekarno waktu itu diundang untuk datang dalam suatu kebaktian Natal. Temanya saudara, Tuhan Gembala yang baik. Dia mengatakan dalam kata sambutannya saudara setelah kebaktian, biasanya itu dia katakan, saya tidak setuju dengan tema itu, Tuhan Gembala yang baik. Wah, semua kaget saudara, saya tidak setuju dengan tema itu. Wah, apa yang terjadi saudara? Karena ini presiden tidak setuju dengan tema itu. Ini salah katanya. Karena memang Soekarno kan seorang orator yang luar biasa saudara. Ya. Apa yang terjadi saudara? Tuhan itu gembala yang amat sangat baik katanya. Bukan cuma gembala yang baik, dia adalah gembala yang amat sangat baik. Nah, saya katakan bukan cuma amat sangat baik sekali. Jadi saudara, kalau cuma gembala yang baik, cuma gembala yang baik saja. Bahkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam Yohanes pasal 10 tadi harusnya memang dihayati oleh semua umat Tuhan yang percaya pada Yesus itu, bahwa dia amat sangat baik sekali karena menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ia sudah menuntun domba-dombanya. Ia bukan orang upahan yang lari hanya karena serigala. Bukan karena beruang, bukan karena perampok saudara, hanya serigala. Wah, sudah lari itu dikatakan oleh Alkitab kita tadi dalam pembacaannya, bukan? Karena ia upahan. Yesus sebagai gembala yang amat sangat baik itu tidak
pernah melarikan diri, tidak pernah meninggalkan domba gembalaannya. Nah, saudaraku, ini yang harus dipraktekkan. Ini yang harus dilaksanakan oleh anak-anak Tuhan. Coba kita belajar, saudara. Suatu hari saya menerima di gadget saya, saudara, ya ada ungkapan, sebuah pembelajaran katanya, pelajaran yang berharga. Mungkin juga Anda pernah menerima upload itu, saudara. Ada seorang yang karena dia jalan kaki, saudara, kemudian dia duduk di sebuah sekolah di halaman depan, saudara, di jalan, duduk di situ, ambil kemudian dia, ada ibu tua, saudara, datang bawa makanan, dia jual makanan kecil. Kemudian ibu tua ini duduk, kemudian dia, Bu, berapa itu satunya? Oh, satunya 5.000. Maka kemudian dia beli 10, saudara. 10, Bu, saya dapat 1 ya. Orang Jawa mengatakan welasan. Dapat 11, saudara, ke orang Jawa itu. Beli 10, oke, dapat 11. Oh ya, dikasih sama ibu ini, saudara, dapat 11. Kemudian dia terima 50.000 dia berikan, saudara. Apa yang terjadi? Jam istirahat sekolah, saudara. Dan kemudian ada anak, ya namanya Radit katanya. Dia lari-lari, kemudian dia beli 50.000 juga, beli 10. Tapi kemudian dikatakan, Ibu, saya nggak mau kuenya, bukan karena apa, ya, tapi ini buat ibu saja uangnya. Tapi saya beli, kalau ibu dikasih kon seperti pengemis, saudara, nggak mau nih. Dia menghargai ibu itu, dia beli, tapi kemudian kuenya itu dikembalikan, ibu bisa jual lagi nanti gitu. Si orang ini kemudian lihat, aduh, terenyuh dia, saudara, saya beli malah minta tambah. Anak kecil itu, saudara, malah dikembalikan 10 kuenya itu untuk dijual lagi. Aduh, kemudian si ibu ini bilang sama anak ini, terima kasih saya bisa beli obat untuk anak saya, katanya karena dia sakit. Ya, saudara, Radit ini lari ke kelasnya, saudara, tapi sebelum dia sampai ke dalam sekolah, dia panggil sama orang ini, saudara. Kamu dapat uang saku berapa sama ayah kamu? Dapat 50.000 sehari? Enggak, Pak. Saya cuma dapat uang 10.000 setiap hari. Loh, tadi kan nggak punya uang 50.000. Iya, itu tabungan saya selama seminggu ini 5 hari. Saya kasih ibu itu supaya berguna, Pak. Nah, saudara, dia kembali, air matanya meleleh, saudara. Tabungan selama 5 hari karena dia katakan, saya bawa makanan dari rumah kok. Jadi uang saku, uang 10.000 tiap hari itu ia tabung, saudara. Ya, dia tidak menjajan, tidak melakukan jajan di sekolah, tapi ia bawa dari rumah. Nah, maka saudara, ibu ini kemudian yang tua ini pergi, dia kemudian mengikuti, betul, masuk rumah toko apotek, saudara, dan kemudian ya melihat ibu ini, saudara, wah, berapa harga obatnya itu? 90.000. Dan dia kemudian, orang ini mengatakan, saya yang bayar, katanya. Jangan ibu yang bayar. Karena saya terenyuh, saya tergugah karena tindakan sederhana seorang anak yang namanya Radit itu. Ini pelajaran yang berharga. Maka saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita sudah menerima berulang kali, termasuk saya, berulang kali memahami, menerima pemberitaan tentang Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik itu, bahkan gembala yang amat sangat baik. Tapi bagaimana prakteknya, saudara? Bagaimana kita melakukannya, saudaraku?
Mari, sesaat kita melihat sebuah tayangan. Ya, Ibu, di tayangan ini saudara mungkin sudah pernah menontonnya juga, tapi kita boleh memperhatikan sejenak saudara apa yang terjadi dengan praktek seorang anak umur 12 tahun ini saudara. Kami persilahkan kita boleh menyaksikannya. Kali ini, Inge akan bercerita tentang seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang mempunyai jiwa berbagi kasih atau belas asih yang sangat luar biasa. Namanya adalah He Yue. Ia lahir di Provinsi Guangxi, Tiongkok, seorang anak dari suku Chuang. He Yue dari kecil sudah berbudi. Ia dikenal sebagai anak yang baik hati dan selalu memikirkan orang lain. Ia sangat sensitif pada orang lain yang membutuhkan bantuan. Di sekolah ia adalah seorang murid yang sangat berprestasi. Pada April 2012, di saat akan lulus sekolah dasar, dia terdiagnosa menderita kanker otak stadium akhir. Saat itu, guru dan teman-temannya memberi sumbangan 2.000 yuan untuk pengobatannya. Kejadian seperti ini bukanlah pertama kalinya. Saat terjadi gempa besar di Wenchuan tahun 2008, He Yue menyumbangkan seluruh tabungannya dari uang jajannya dan juga masih meminta lagi sebulan gaji orang tuanya. Awal bulan September, tumor He Yue menyebar. Di saat malam menjelang operasi kedua, tidak sengaja ia mendengarkan percakapan ayah dan dokternya. Dari situ ia tahu, ia hanya memiliki waktu hidup 3 bulan lagi. Pertengahan September, ia mengusulkan pada ayahnya untuk menjadi donor organ. Mendengar permintaan ini, ayahnya marah padanya. Tapi menurutnya, ini adalah permintaan biasa.按照道理说，他那个时候脑子里面那些肿瘤已经布满了，他肯定很痛很痛。我不知道他心里面怎么想，总之我就觉得他真的好坚强。或许换着我们每一个大人来说，都做不到他这一点。 Dalam genggaman malaikat maut dan menghadapi kematiannya, ia tetap memikirkan bagaimana bisa membantu orang lain. Ketabahan dan sifat belas kasihnya sangat mengagetkan seluruh keluarganya. Pada saat He Yue meninggal dunia, keluarganya mengabulkan permintaannya, mendonorkan organ tubuh He Yue. Ini merupakan keputusan yang sangat berat, tapi akhirnya seluruh keluarga, termasuk ibunya, dapat menerimanya. 去世的何月妈妈最终都流着泪默认了。心后气，我为你自豪。要冲棍对吧？你最后唱的一首歌就是这样的，你也是我的骄傲，我也为你自豪。尽量啊，坚强一点哈。 现在你的遗愿，你最后的遗愿，我们都这么多人来帮你完成。 Pagi sebelumnya, keluarga He Yue sudah menemui para dokter, menyampaikan keinginan untuk donor organ He Yue secara formal, menandatangani surat perjanjian donor organ. Tanggal 17, tubuh He Yue dipindah ke Rumah Sakit Angkatan Darat. Setelah berhasil melalui tes kecocokan donor, satu ginjal He Yue berhasil ditransplantasi ke pemuda Tibet penderita sakit ginjal. Ginjal satunya lagi ditransplantasi ke pemuda Guilin. Pada hari yang sama, hati dari He Yue diterbangkan menuju Shanghai dan berhasil ditransplantasikan ke penderita gangguan hati.
Tanggal 21 November 2012, keluarga pemuda Tibet yang diselamatkan nyawanya oleh He Yue datang berkunjung ke keluarga penyelamatnya. Sesudah berdoa untuk He Yue, mereka meminta kepada orang tua He Yue foto bertuliskan nama dan tanggal kehidupan He Yue. Foto itu akan didoakan di vihara agar di kehidupan selanjutnya ia lebih baik. Dua keluarga berlainan suku akhirnya menjadi satu keluarga. 25 Desember 2012, ayah He Yue juga mengajukan diri untuk menjadi pendonor organ. Penonton yang bijak, kisah He Yue adalah kisah welas asih yang sangat luar biasa dari seorang anak berusia 12 tahun. Pada tahun 2013, He Yue dinobatkan sebagai salah satu tokoh paling mengharukan di seluruh Tiongkok. Penonton yang bijak, tolong bantu Inke menyebarkan video ini agar sifat welas asih dapat menyebar ke hati semua orang. Terima kasih. Dari seorang anak 12 tahun. Maka saya pikir saya pun apa-apa. Baru saja menyumbang darah sebagai donor, kira-kira saudara nggak lebih dari 30 kali rasanya saya. Karena sudah 65, waktu itu sudah nggak boleh. 60 kalau nggak salah nggak boleh lagi. Nah saudara, donor darah aja susah. Betul nggak? Ya, donor darah aja susah. Apalagi harus menyumbangkan organ tubuh. Hari Jumat kemarin, saudara, pendeta-pendeta Samanhudi itu kumpul biasanya hari Jumat, mengadakan percakapan untuk program-program kerja dan sebagainya. Kemudian ada yang nyeletuk juga, saudara, tentang apa? Iya ya, kita nih kenapa sih ya kok nggak bisa menyumbangkan organ tubuh kita? Karena apa? Karena di Samanhudi itu ada kebaktian pengajaran. Dan saya bilang ada satu orang, bukan satu orang, tapi yang mengeluh kepada saya itu satu orang yang berat sekali, begitu mau diamputasi karena gangreng, karena kakinya itu kena gula dan ia harus diamputasi. Wah, takutnya luar biasa, saudara. Nggak mau. Karena apa? Kalau nanti di surga nggak punya kaki, katanya. Loh, kalau begitu nggak usah dibakar gitu kan? Wah, nanti teriapu di sono. Nah, apalagi kalau harus menyumbangkan korneanya, harus menyumbangkan ginjal, harus menyumbangkan hati, paru-paru dan sebagainya, saudara. Wah, bagaimana? Di sana nanti nggak bisa nafas, nggak bisa punya ginjal, nggak punya hati. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kita bicara juga masalah eutanasia. Kemarin itu hari Jumat. Apakah orang-orang Kristen bisa melakukan eutanasia? Nah, apakah kita bergumul juga, saudara, melaksanakan kasih itu dengan begitu konkret dengan perbuatan? Tantangannya benar berat, iya. Perlu konsistensi, bukan on off, perlu terus menerus, perlu efisiensi juga, saudara, tidak boros dan murahan, tapi sekaligus perlu ketulusan. Tantangannya berat, dan itu sudah terjadi dengan Petrus dan Yohanes pada waktu menolong orang lumpuh di bait Allah itu, saudara. Ia harus dihadapkan ke mahkamah agama dalam pembacaan kita tadi. Tapi Petrus dan Yohanes tetap kokoh untuk mengatakan bahwa
yang menolong mereka, orang yang lumpuh itu bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Bahkan saudara, dengan berani saudara mengatakan begini, ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang. Nah saudara, bisa dituduh saudara, ini bagaimana sih yang kamu salibkan saudara. Tapi berani Petrus dan Yohanes ini mengungkapkan. Bahkan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus dan Yohanes diancam untuk tidak memberitakan Yesus, saudara. Tapi mereka mengatakan apa? Saya bacakan saudara ayat yang ke-19. Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Mahkamah agama itu mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Mau nolong orang kok mesti dihukum toh? Iya. Nah saudaraku di dalam Tuhan, banyak tantangan yang harus kita terima kalau kita itu melakukan, mewujud nyatakan kasih dengan perbuatan kita. Iya, banyak tantangannya. Bahkan saudaraku, sebagai domba-domba, kita ini kadang-kadang menjadi domba nakal, domba usil, domba bandel ya lu. Iya bener lu. Ada pendeta-pendeta bandel juga lu saudara, ada. Jadi jangan sampai ada cuma dombanya Anda, saya pun ya, sebagai rekan-rekan pendeta itu ada yang bandel juga, ada yang nakal juga, ada yang usil juga lu saudara. Nah, tantangannya sebenarnya adalah dari dalam yang paling berat saudara. Dari dalam diri kita ini untuk mengasihi dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Sehingga kita boleh menjadi orang yang memiliki sukacita. Saudara, apakah boleh sih silang pendapat sebagai umat Tuhan? Bahkan dalam perselisihan, boleh nggak sih? Masa orang Kristen mesti berselisih? Nah saudara, kalau kita memiliki pemahaman Tuhan Yesus yang mempunyai pemahaman yang positive thinking, saudara, indah. Saya berikan contoh kehadiran Anda di tempat ini. Tadinya saudara GKI Nurdin itu ingin satu jemaat di Kafling Polri ini di Blok A. Iya. RT mengatakan tidak boleh. Saya dekati waktu itu saudara RT-nya, ya karena katakan dia orang Surabaya, saya orang Malang, tapi saya bukan orang Malang saudara, saya orang dari Malang, saya nggak mau orang Malang, orang sial. Saya deketin, tetap dia ngotot. Sudah saya katakan, kalau ini gereja tidak boleh, mereka harus izin saya dulu. Wah saudara, akhirnya dijual itu, yang di A itu. Tetap dua, yaitu di Jelambar Jaya situ di tempatnya sekolah di sana, kemudian ada di Kafling Polri di Blok D 1203. Nah, saudara, apa yang terjadi?
kalau rapat saudara, ada di Kavling Polri yang ada di Jelambar itu, yang sekarang Pakuwon saudara, itu yang datang cuma 1-2 orang. Kalau rapatnya diadakan di Pakuwon, ya waktu itu di Jelambar, Jaya sana saudara, yang dari Kavling Polri cuma 1-2 orang. Aduh, bagaimana sih? Akhirnya diputuskan dua-dua dikembangkan. Satu-satunya jemaat kembar di GKI Jabar adalah Kavling Polri Pakuwon. Satu-satunya jemaat kembar. Kalau nggak salah 26 Februari ya. Betul ya, 26 Februari atau 24 Februari. 23 Februari. Iya. Didewasakannya bersama-sama saudara, dilembagakannya bersama-sama. Iya, satu wilayah kok 2 jemaat, ya. Tapi saudara, kita berpikir positif sehingga dua-dua bisa berkembang, bisa terselesaikan. Banyak hal. Paulus dan Barnabas berselisih keras, saudara. Ayo kita lihat Kisah Rasul pasal 15. Kalau kita mau belajar sedikit, Kisah Rasul pasal 15, saudara. Paulus itu mau mengajak Barnabas itu mau mengajak Yohanes Markus, saudara, tapi Paulus tidak bersedia. Ya, saya bacakan supaya jelas. Kisah Rasul 15 ayat 35. Paulus dan Barnabas tinggal berapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Besuk saudara, melawat mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara di situ kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Apa yang positif saudara? Ada 2 tim sekarang. Iya, Barnabas dengan Yohanes Markus, Paulus dengan Silas dan kelompoknya melawat. Kalau Barnabas dan Paulus dan Barnabas saja cuma 1 tim. Betul nggak? Positive thinking. Sekarang ada 2 tim, saudara. Entah mungkin saudara sudah akan menerima, mungkin sebagai majelis jemaat menerima, anggota jemaat sih nggak terima, tapi majelis jemaat akan menerima mungkin undangan hari ulang tahun 150 tahun penginjilan Patekoan. 150 tahun penginjilan Patekoan itu antara perniagaan dan Samanhudi, saudara. 150 tahun penginjilannya akan dirayakan 10 Mei nanti di Balai Samudra, saudara, di Kelapa Gading. Tapi saudara, adanya 2 jemaat ini juga karena perpecahan tanda petik, saudara. Tahun 1053 perniagaan itu keluar dari GKI. Waktu itu bukan GKI, Tionghoa Kita Kauhui. Iya, Tionghoa Kita Kauhui, TKH. Samanhudi itu diadakan di Krekot waktu itu. Ya, tapi 7 tahun. 1953, 10 Mei keluar, pecah. 10 Mei 1960 kembali lagi GKI perniagaan itu, Patekoan itu ke GKI. Nah saudara, ada 2 jemaat. Iya kan? Jangan sampai kita berpikir, waduh negatif ini. Saudara, adanya skisma antara gereja di Nederland, saudara, yaitu antara Hervormd dan Gereformeer. Itu menyebabkan ada jemaat-jemaat di Indonesia ini yang karena sending dari Gereformeer
dan sending dari Hervorm de Kerk. Kalau Reform itu de Kerken, saudara, karena tiap gereja mandiri sendiri-sendiri, itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu dari Hervorm. Dan indah kan, bisa disatukan kemudian jadi Sinode Am atau Sinode GKI sekarang. Maka saudaraku, ada penggembalaan Tuhan dalam jemaatnya. Anda dan saya juga digembalakan oleh Tuhan seumur hidup. Kalau tadi dinyanyikan atau dikarang oleh Untung Ongkom Wijoyo, saya bacakan saudara, bahwa kita itu seumur hidup, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan cuma on off saudara, tapi seumur hidupku kebajikan dan kemurahan itu. Maka mari kita mempunyai komitmen untuk apa? Untuk boleh memberlakukan, melaksanakan, mengasihi baik dengan kata tapi juga sekaligus paralel itu dengan perbuatan dan tindakan kita. Nggak sendiri, bersama Dia. Tuhan Yesus Gembala yang amat sangat baik itu untuk boleh meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan melengkapi saudara dan saya untuk melaksanakannya. Amin. Rekan-rekan kembali dari angklung di GKI Suntermas itu juga ada pergumulannya karena pindah-pindah. Ya saya tahu pindah-pindah akhirnya sekarang sudah menetap. Ya luar biasa pekerjaan Tuhan. Kami persilahkan kita hayati saudara kata-kata dari rekan-rekan dari kelompok angklung di Sunter ini.
Ku nyanyi